Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik tercinta semuanya. Marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di bakti yang indah dan berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi pencerahan tentang keadaan politik ekonomi oleh pusat kita Bapak-bapak muridnya. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hari ini tanggal 24 ya Pak Nadia? Tanggal 24. Saudara kita merayakan hari Natal. Iya Pak tuh. Hari apa? Hari Natal. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan bahwa misalnya wis ben wong kafir padha merayakan Natalan, lakum dinukum lakum dinukum waliyatin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku ngurusi agamamu dan engkau jangan ngurusi agamaku. Dan aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah dan engkau jangan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Untuk itulah kayak tokoh-tokoh agama kayak Pak Nur, Pak Bagio, yang agama, hati-hati dalam ucapan dan tindakan. Jangan sampai kita ngurusi agamane wong liya. Oleh Ustaz diajarkan bahwa berpolitik itu memang kita harus tahu politik. Sebab menerang politik dimakan oleh politik. Dimakan apa oleh politik. Kalau tidak tahu politik itu satu siasat untuk ngatur negara. Dan menurut keahlian masing-masing. Wong ngerti sembahyang, wiridan dan lain sebagainya, ya wis lakum dinukum waliyatin. Tapi kita harus tahu, iki pemimpin yang benar, iki pemimpin yang salah. Kita harus tahu. Jangan sampai kita dimakan oleh politik. Tapi kita harus tahu politik. Menurut hanya orang Islam sendiri karena biar dapat pasaran, yaitu politik agamis, nasionalis, gitu. Apapun pokoknya disampaikan supaya mendapat simpati kepada rakyat. Jadi saya yakin Islam wajib berpolitik itu adalah semua umat Islam harus memperjuangkan demi keadilan dan kesejahteraan bersama ini ya. Namun ya platformnya itu harus satu, bahwa Al-Quran dan hadis harus tidak ada goyang kanan goyang kiri apa itu mau kembali ke kita, mau kembali ke khotib, arifat ya kan. Jadi kalau memang kita itu Islam tetap diperhitungkan di tanah air kita harus bersatu. Politiknya harus politik, platformnya itu bersatu agama ya, dan dasarnya hadis dan Quran seperti itu. Bagaimana rakyat Indonesia yang mayoritas muslim menggunakan sistem demokrasi, sedang itu adalah buatan orang ateis yang kafir. Tinjauan fikih hukumnya mubah, haram, wajib atau sunnah. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah yang up to date. Masyarakat Muslim mulai berpartisipasi dalam politik ketika itu muncul bahwa Islam sebagai terdakwa dan politik identitas dipersoalkan. Mohon penjelasan, saya bertanya karena tidak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, orang Islam itu wajib berpolitik demi itu tadi meraih kekuasaan yang Islami, ya. Aturan perundangan yang Islami. Termasuk wanita pun juga bagi saya juga sangat-sangat diharapkan bisa terjun ke dunia politik dalam rangka memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Misalnya menyusui, izin menyusui hamil itu kan hanya 3 bulan, padahal ASI eksklusif itu paling tidak 6 bulan. Seandainya wanita bisa terjun ke dunia politik, maka memperjuangkan untuk minimal 6 bulan. Negara lain yang negara non-Islam aja bisa 11 bulan, ada yang 23 bulan itu cuti menyusui dan melahirkan. Kemudian yang jadi permasalahan di sini, seseorang itu punya greget ingin berpolitik, seorang wanita ingin greget berpolitik dan punya waktu juga, punya kemampuan. Namun di Indonesia ini apabila tidak punya uang yang banyak, mungkin persiapan 1 M itu mungkin belum bisa masuk sebagai anggota dewan. Nah, dia nggak bisa menyampaikan aspirasi di situ. Bahkan kalau sudah masuk pun ini terganjal lagi dengan misalnya anggota dewan yang disuap oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Ojo nganti cuti lebih dari 3 bulan itu dengan disuap dengan sekian ratus juta atau M, itu juga terganjal lagi. Nah, kalau sudah demikian rasanya mikir politik itu lemes lah gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi penyemangat di sini yang bisa Bapak sampaikan sehingga tetap kami itu berjuang untuk bisa berpolitik demi dinul Islam gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersyukur setiap manusia itu bisa berpolitik. Setiap manusia bisa berpolitik menurut kemampuannya masing-masing. Di sini saya berpolitik, pemahaman saya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa sehari, bulanan, bisa juga 5 tahunan. Dalam arti apa? Saya mempertahankan politik dalam rumah tangga saya. Itu juga termasuk politik. Bagaimana cara saya untuk mempertahankan rumah tangga saya? Baik itu dari segi ekonomi, segi serangan-serangan yang lain. Itu menurut pendapat yang paling saya rasakan. Semua kan itu dilaksanakan semua orang. Makanya seperti itu. Dan yang saya adapun yang politik yang 5 tahunan ini politik yang besar, yang meliputi negara. Nah, di dalam bertindak itu kan setiap pasti ada sebab akibat, Pak. Dan sebab akibat itu kan kadang-kala kita sulit untuk memilah-milah. Ini gimana pendapat menurut syariat agama kita itu gimana itu bisa ini memilah-milah ini syariat atau tidak, itu bisa dilaksanakan atau dilaksanakan. Kita sebagai manusia itu kadang-kadang berpolitik nggak bisa ke politik yang 5 tahunan itu, politik besar. Itu bagaimana kita menyikapi itu semua untuk calon memilih pemimpin-pemimpin kita. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat pencerahan mengenai Islam wajib berpolitik. Berpolitik itu adalah suatu cara. Islam ngerti carane, cara untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita yaitu li'ilahi kalimatillah, menegakkan kalimat la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Bukannya la ilaha illallah, oh Hizbut Tahrir kuwi. Bukan, Islam itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Miftahul jannah itu apa? Kunci surga. Kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kehidupan yang nyaman. Nah, rumah tangga ini nyaman, setiap sudut ditulis la ilaha illallah. Di samping kita berpolitik tadi ya Bu Selamat, tadi politik rumah tangga bagus juga. Iya, no serangan tak tamengi gitu ya Bu ya. Ya ini. Jadi suatu cara. Jadi cara untuk menuju suatu tujuan ya. Apalagi dalam bernegara, berbangsa, Masya Allah. Wis kakeh hoak, akeh isu, akeh bohong, akeh janji, janji lambine tok. Ya toh alhamdulillah mendalik. Ya nek wis dadi dadah. Nah, ini kita harus prinsip pokoknya tujuannya gitu. Ini contoh saja. Kita yang prinsipnya di pengajian. Pengajiannya intinya apa? Menambah iman takwa, tambah tawadu, tambah ibadahnya istiqomah. Nah, ini jadi suatu cara. Ya. Nah ini untuk itu kita memang kembali pada tadi Al-Quran dan hadis. Ya. Betul itu harus pakai dasar di mana saja, kapan saja. Dan partainya abangan kudu dileboni ben iso warnanya itu damai, tenang. Ya. Ana kowe ning kon Partai Nasional dileboni ning kono kowe dinyek ora urusan dinyek wong. Kita di mata Allah tetap dipandang walaupun orang tidak memandang kita, dilecehkan kalau dilecehkan Allah kita pikiran ya. Soalnya kita mau kembali kepada Allah, menuju surga, jalannya menuju surga bagaimana. Nah itu kita mengamalkan la ilaha illallah jauh, Masya Allah itu kita sepele diucapkan tapi melaksanakannya itu susah banget, harus perlu perjuangan ya. Kadang-kadang aku ora dikai obat keter kaya ramari. Itu salah. Alhamdulillah ya Allah aku diparingi warak. Alhamdulillah nomor 1 dulu. Lantaran diberi resep dokter si A, kok alhamdulillah jodoh diparingi sehat gitu. Ya, jadi kita nomor 1 harus Allah. Ya, jangan merasa dirinya paling bangga, paling berjasa, paling pinter, paling luar biasa. Nonsen, tanpa diberi akal pikiran oleh Allah, tanpa diberi tangan kaki oleh Allah, tidak bisa apa-apa. Nah ini nomor 1, kita harus mencapai tujuan lillahi kalimatillah ya, menuju ridho Allah ya, intan surwaha yang surkum. Barang siapa menolong agama Allah, maka hidupnya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini titiknya seperti itu. Kembali Quran hadis, ini carane introspeksi diri dulu. Aku wis iso nglakoni burung, nek wis iso baru disampaikan ayo bareng-bareng dan mengajak anfusakum wa ahlikum. Terus keluargane ditinggal, wah membanggakan dirinya, aku ngene ndak, itu salah. Pemimpin yang berhasil yaitu bisa memimpin anggota dan keluarganya. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, bimbingan, taufik, hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat mencapai ridho ilahi, menuju surga jannatul naim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah tidak berpolitik? Karena dalam tasawuf tabligh itu tidak boleh menyinggung sama sekali tentang politik. Nah, apakah kafaratnya apabila tidak berpolitik? Terima kasih. Ibu-ibu bapak sekalian, saya rangkum semuanya ya untuk jawabannya. Apa yang harus dilakukan ketika satu masyarakat itu tertindas? Ketika satu masyarakat itu merasakan ketidakadilan dalam pelayanan umum misalnya, dalam mencari sesuap nasi, bekerja, apa yang dapat dilakukan? Maka Rasul katakan, bertindaklah dengan
Kalau tidak bisa dengan ucapanmu, kalau tidak bisa dengan doamu. Ketika Rasul itu berhijrah, itu adalah politik. Rasulullah berhijrah itu politik. Karena politik itu adalah beliau katakan oleh saya kutip Ibnu Qayyim dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah. Politik sesuai dengan syariat Islam menurut Ibnu Aqil bahwa asiyasah syariah atau politik Islam adalah segala aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari keburukan. Ya. Dekat dengan kebaikan, jauh dari kerusakan. Itu politik Islam sebenarnya begitu, syiasah atau syariah. Walaupun tidak dibuat oleh Rasul, ya, dan tidak ada pula wahyu yang turunkan untuknya. Namun para ulama mengatakan bahwa ketika Rasul berperang itu juga politik. Politik adalah merebutkan kekuasaan agar kekuasaan itu tidak merusak tatanan masyarakat, tatanan negara yang sudah baik menjadi lebih baik. Maksudnya begitu. Kalau tatanan itu lebih buruk, ya, tidak terdapat keadilan dan kesejahteraan, kemakmuran bersama-sama yang dirasakan, tapi hanya beberapa pihak. Ya. Contoh kalau di Indonesia ini kita mengutip banyak pihak, oligarki itu hanya 9 orang, tapi menguasai 90% hajat manusia, menguasai 90% ekonomi Indonesia. Lalu kita yang pribumi kayaknya ini gimana nih statusnya ini? Maka ketika terjadi ketimpangan seperti ini, TKA datang jutaan dengan bayaran puluhan juta, tapi kalau kita masuk, saudara kita masuk, ya, itu hanya sebagai sopir, kena sebagai tenaga kasar, ya, disia-siakan. Itu apa enggak terjadi ketimpangan sosial di situ? Kita orang negeri, kita yang punya negara, justru kita menjadi pembantu, jongosnya. Itu yang enggak boleh. Dan ketika seperti itu terjadi, maka kita wajib berpolitik. Tadi di depan saya katakan, berpolitik itu ada dua macam. Satu yang betul-betul partisan, dia ikut di dalamnya sebagai pengurus, sebagai penentu seluruh keadaan politik itu. Namun kalau kita sebagai teknokrat, ulama, ustadz, kita berpikir yang positif kepada seluruh masyarakat, kita sampaikan pembelajaran politik itu. Tentu politiknya politik yang santun, sebagaimana Rasul katakan bagaimana umat itu makin dekat dengan kebaikan dan jauh dari kerusakan. Nah, yang tadi Indonesia seperti tadi katakan Pak Epta, pada sama-sama partai Islam saja bertikai, duduk bersanding saya nggak mau ya. Ini kan masalah. Karena udah politik itu artinya kadang-kadang kakak adik beda politik juga terjadi pertikaian. Satu rumah itu kakak adik, lain politik juga pertikaian. Tandanya apa? Tandanya berarti itu tidak bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Tukiman tadi itu juga gitu, wajib, mubah atau sunnah ini. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, jadi mubah. Ya, orang awam mubah lah. Tapi orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan untuk bicara, berpikir, itu wajib. Menyampaikan kebenaran itu wajib. Kuliah haku karena nurut. Meskipun itu menyakitkan, itu wajib disampaikan kepada siapapun bahwa politik yang benar itu begini. Meskipun resikonya ancaman dan macam-macam, ya, bahkan sampai ancaman pembunuhan dan seterusnya. Itu sesuatu yang memang dialami dalam rangka berjuang. Nabi pun berapa kali diancam mau dibunuh, ya, karena memperoleh kekuasaan dari kaum kafir Quraisy misalnya, dari orang-orang yang munafik, dari orang yang nggak mau berjuang. Jika tantangan Nabi ini yang dibawa untuk kebaikan. Nah, sekarang muncul lagi istilah
politik identitas. Apa itu maksudnya? Apa saja kebaikan yang dibuat, yang disampaikan oleh orang yang dia lawan politik itu tetap dikatakan itu kurang baik. Si A ini lawan si B, apapun yang dibuat oleh si B atau si A dipandang jelek oleh mereka, ya, betul nggak? Itu pasti kan? Sekarang sedang marak misalnya tokoh nasional, ya, yang sedang bersosialisasi, dianggap itu kampanye. Nah, terjadi topik yang menarik gitu ya. Apakah betul demikian? Tentu kita harus bersuara. Tapi bagi orang yang nggak suka, itu adalah kampanye. Nah, satu kampanye. Sedangkan dalam undang-undang politik, kampanye itu ada durasi waktunya, ya, durasi waktunya. Kalau dia memperkenalkan diri, itu sesuatu yang sifatnya umum, ya, siapa saja boleh memperkenalkan dirinya di tengah masyarakat. Karena ada orang yang nggak suka lawan politik, maka dianggap itu politik identitas yang tidak baik, gitu kan. Ya. Mari kita pandang semua dengan akal pikiran yang jernih. Kalau kita ikut politik praktis biasanya panas hati kita ini. Tapi kalau kita netral, kita bersuara yang baik, kebenaran, menghilangkan kerusakan, maka kita akan nyaman bersuara. Pada siapapun kita bersuara akan nyaman. Sisi politik praktis itu dimulai dari yang kecil, ya. Ibu tadi benar, mempertahankan rumah tangga yang baik itu politik itu, ya. Suami bisa menafkahi dengan baik, bisa mengatur, itu ya politik yang kecil-kecil itu, ya. Itu harus dipertahankan, jangan sampai goyah politik itu, ya. Wanita semua sama haknya dengan pria, sama-sama punya hak untuk berpolitik, bersuara demi kedamaian, demi kebaikan. Karena kalau tidak ada yang bersuara, maka siapa yang diberi kekuasaan maka akan menjadi lebih buta terhadap keadaan masyarakat. Maka itu semua dapat saya sebutkan, ya, dalam surat Al-Imran 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka tasa wa tanzilul tasa wa tu'bil tasa wa tu'ti wa ta'bi khairan qadir. Itu kan Allah firman-Nya itu. Kekuasaan itu amanah dan diberikan pada siapa saja yang masih Allah beri kekuasaan, beri kepercayaan. Namun jika Allah sudah mengambil kembali, maka tidak satupun kekuatan yang bisa menutupi kebohongan, kemunafikan dan seterusnya. Itu Allah akan ambil pada saat yang tepat.